Salam Oase, obrolan santai Elsa. Sebelum melanjutkan obrolan santai ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share video ini. Indonesia seperti yang kita ketahui adalah negeri bencana. Tidak sedikit bencana besar terjadi di Indonesia. Sebut saja tsunami Aceh di tahun 2004, letusan Krakatau dan Tambora yang berdampak besar pada perubahan iklim global dunia. Tahun 1883, Krakatau meletus. Dan ini menyebabkan penurunan suhu bumi hingga 1,2 derajat Celcius. Kita berulang mengalami bencana. Dan yang terbaru, hal yang terjadi di Majene, gempa, kemudian yang terjadi di Kalimantan Selatan, banjir besar. Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Ada apa? Siapkah kita dengan bencana yang terus terjadi seperti ini? Apa yang perlu kita lakukan? Di sini saya sudah ditemani dengan teman ngobrol Bu Zaida SHG, Ketua Kuaran dari Mertoyudan Magelang, dan Bung Elsit Lee dari Flores NTT untuk berbincang tentang kedekatan atau peran pendidikan terhadap kebencanaan. Pertama saya akan ke Bu Zaida dulu sebelum kita ke Bung Elsit. Ketika kita berbicara bencana, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa Indonesia ini kan juga negeri bencana gitu kan, termasuk pandemi ini adalah bencana global. Tidak paham bagaimana menghadapi bencana ini sebenarnya. Nah, ketika berbicara bagaimana menghadapi bencana, artinya kan pendidikan dari awal, kesiapan anak-anak dari awal. Bagaimana pramuka hadir dalam kondisi yang seperti ini? Kan di dalam pramuka kita belajar tentang, ya seperti contoh lah saya waktu ketika pramuka tahu bagaimana luka kecil saja. Kami diajarkan Bu waktu itu di lingkungan mencari daun jarak. Ketika luka, daun jarak dipatahkan, dioleskan ke luka. Nah ini kan hal yang terkecil dari lingkungan yang sudah diajarkan ketika di kepanduan, di kepramukaan. Nah, bagaimana pada saat ini apa yang salah sebenarnya? Sementara pramuka itu kan ada kedisiplinan di sana, kemudian ya kata Ibu tadi kan ada pendidikan karakternya, banyak hal pendidikan karakter yang diajarkan dalam pramuka. Nah, ini bagaimana menurut Ibu? Kalau keterlibatan kita di dalam bencana, kalau bicara pramuka kan ada dua, satu yang dewasa sama anak-anak gitu ya. Kalau yang dewasa pasti kami akan melaksanakan kegiatan yang sifatnya mendukung pemerintah untuk ikut serta dalam penanganan bencana ini. Jadi kita melakukan operasi bersama dengan Koramil dan Polsek setempat untuk melaksanakan sadar masker gitu, kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu yang dewasa, itu sudah ada kegiatannya, kami laksanakan itu. Kemudian kalau untuk anak-anak, kita selalu memberikan informasi kepada para pembina untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk dapat melaksanakan membentengi diri ketika kita sedang melaksanakan di masa seperti ini. Dan tidak hanya pandemi saja, di dalam kepramukaan itu juga ada dalam SKU-nya di tingkat penegak dengan cara yang sudah beraplikasi dengan kegiatan seperti penanaman pohon gitu sudah ada, tetapi tidak semua itu bisa dilaksanakan oleh semua sekolah gitu, yang saya tahu seperti itu. Jadi secara materi di SKU itu sudah ada cinta kepada lingkungan, itu kan berarti membatasi diri terhadap hadirnya sebuah bencana gitu. Penanaman, membuang sampah di tempat gitu, kemudian penanaman pohon, meskipun kalau masih siaga SD kan tidak mungkin penanaman pohon di tempat yang besar, tapi dia punya pengetahuan dulu. Pengetahuan dulu. Ketika buang sampah nanti akan terjadi seperti ini. Ketika
menebang pohon sembarangan akan terjadi longsor. Nah, itu kan pengetahuan dasarnya dulu. Iya, itu sudah ada semua tercakup di dalam kompetensi dasar kepramukaan. SKU pramuka di semua golongan itu kita berikan seperti ada indikator-indikator yang mengarah ke sana. Oke. Cuma yang kita sayangkan apakah SKU itu bisa terlaksana di semua sekolah atau tidak. Sementara kalau kami di sekolah kami SD Kartika 12 1 Akmil, kami membuat integrasi. Jadi meskipun di masa pandemi seperti ini, SKU itu tetap kita berikan kepada anak-anak. Jadi tetap ada pengujian, ya tetap berjalan. Jadi caranya berintegrasi dengan pembelajaran. Misalnya indikator ketuhanan, misalnya seperti itu, pemahaman tentang ketuhanan. Itu ranahnya guru PABB. Jadi guru itu nanti yang menguji ke siswa disesuaikan dengan indikator yang ada. Kemudian olahraga, misalnya menghadapi pandemi ini kita harus banyak berolahraga, misalnya hanya lempar bola besar, lempar bola kecil. Oh, itu ranahnya di guru olahraga PJOK. Jadi kita mintakan untuk guru PJOK untuk ikut serta dalam pengujian SKU yang ada di golongan masing-masing, seperti itu. Nah, itu kan tadi ya Bu ya, pendidikan karakternya. Sementara kita di Indonesia ini kan masyarakat yang punya latar belakang budaya yang cukup luas ya. Artinya kita punya kearifan lokal setiap daerah. Jawa saja itu punya ilmu titen. Ini masuk tidak dalam ranah kepramukaan? Artinya ketika melihat kebencanaan, misalnya oh, hari hujan nih di hulu. Ya, hujan di hulu. Ketika hujan di hulu, anak-anak jangan masuk ke sungai. Ini kan pengetahuan, ini pengetahuan lokal, pengetahuan yang mereka dapat dari apa yang pernah diajarkan oleh orang-orang tua dulu gitu. Apa yang terjadi di Jogja sendiri, itu pernah terjadi satu kasus anak pramuka yang kita semua dalam berita tahu terjadi terseret banjir ketika melakukan susur sungai, dan kita tahu itu saat musim hujan. Nah, artinya kan ada apa ini pendidikan kepramukaan? Apakah sudah diajarkan yang seperti itu? Saya pikir ada ya, tadi seperti yang Ibu sampaikan, SKU ya tadi SKU kepramukaan itu sudah ada. Tapi ada apa sampai terjadi hal yang seperti itu? Iya. Kalau masalah itu saya melihatnya dari kemampuan seorang pembina. Ya, ilmu titen itu yang merespon sebuah gejala alam pasti akan dia ingat kembali. Betul. Ya, berarti kan ke personal pembina. Sementara saya melihat secara umum lah mungkin dari kebanyakan kabupaten yang ada, pembinaan pembina itu masih saya rasa masih banyak yang kurang. Karena apa? Untuk menjadi seorang pembina tidak semuanya bisa menerima dengan ikhlas gitu. Padahal modalnya pramuka itu ikhlas bakti bina bangsa. Sementara honor seorang pembina juga tidak seberapa gitu. Kemudian materi yang diterima pun seperti kemarin, banyak kita mengikuti kegiatan KMD misalnya. Ada pembina itu kan ada tahapan mengikuti pengembangan keilmuannya, seperti KMD. KMD itu kursus mahir dasar. Itu yang ikut ya para wiyata bakti. Jadi pembina yang guru yang masih wiyata bakti yang diberikan kesempatan untuk ikut-ikut itu. Kemudian KML juga sama. KML itu kursus mahir lanjutan. Setelah KMD baru KML. Itu juga seperti itu. Tidak semuanya pembina itu punya niatan untuk mengembangkan kemampuannya gitu. Karena itu tadi keterbatasan biaya, kemudian kebijakan dari pimpinan yang ada, kemudian semangat untuk mengikuti mengembangkan itu sampai sekarang masih minim sekali dalam hal kepramukaan gitu. Itu yang menjadikan akhirnya para pembina kurang informasi tentang kepramukaan dalam hal itu tadi, misalnya penanggulangan bencana. Itu salah satunya contoh. Lembaga kepramukaan di tingkat kabupaten ataupun lembaga di sekolah itu sendiri jarang mengadakan program peningkatan mutu kompetensi seorang pembina. Jadi setidaknya di dalam sekolah itu sendirilah
ada kegiatan yang namanya Karang Pamitran. Karang Pamitran itu tempat di mana para pembina itu saling bertukar informasi untuk meningkatkan pengetahuannya tentang kepramukaan, ya termasuk ilmu-ilmu kebencanaan, kemudian pengembangan ilmu kepramukaan, inovasi-inovasi, termasuk yang kami lakukan itu integrasi pembelajaran dengan kepramukaan dalam hal ini kompetensi dasarnya di SKU itu salah satu, kalau menurut kami itu inovasi baru untuk pramuka gitu. Tapi itu tidak bisa semua dilakukan karena hampir kebanyakan itu tidak melaksanakan hal-hal yang seperti itu. Berpikir sampai ke arah ke sana, saya kira ya masih jauh karena memang belum adanya atau belum istilahnya belum banyak ya untuk pemegang kebijakan dalam hal ini Kuarcap misalnya atau kepala sekolah gitu untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya seperti itu. Kalau saya dari dalam diri dulu lah di sekolah itu sendiri. Jadi paling tidak di gugus depan ada kegiatan peningkatan pembina dalam hal ini keilmuan kepramukaannya seperti itu tadi. Bagaimana cara menangani anak yang menangani kegiatan ketika dalam posisi seperti ini gitu. Itu harus ada. Tapi kalau masih seperti ini saya kira kualitas seorang pembina masih harus diperbaiki gitu. Jadi ini menjadi tanggung jawab pemegang kebijakan ya. Ini saya langsung ke Bung Elsit untuk menanggapi diskusi kita ini seperti yang sudah didengar tadi Bung Elsit. Nah, ini bagaimana menurut Bung Elsit nih? Apa nih sebenarnya yang terjadi dalam pendidikan kita, terutama pendidikan kepanduan kita, kesiapan. Ini kan sudah disampaikan oleh Bu Zaida tadi. Nah, menurut Bung Elsit sendiri bagaimana ini? Jadi Mbak Elsa dan Bu Ida, dari saya sendiri mungkin memandang bahwa pendidikan kita ini terlalu tailor-made atau terlalu dibikin untuk program dan kemudian lupa untuk memikirkan hal-hal yang serba tidak pasti. Dan itu ini efeknya sampai kepada mungkin perilaku para pemimpin kita. Para pemimpin kita tidak siap dengan yang namanya uncertainty atau ketidakpastian. Jauh berbeda dengan para pemimpin bangsa yang awal-awal kemerdekaan yang mampu berpikir dengan sistem kompleks yang baik. Nah, karena kita ini dikasih pelajaran bahwa harus begini, sangat teknokratik ya, harus begini dan begini. Kemudian ketika berhadapan dengan sesuatu yang sama sekali baru, yang WHO pun belum berhasil menemukan kuncinya. Artinya Badan Kesehatan Dunia ini belum menemukan kuncinya, kita juga seolah-olah tidak menemukan manual buku panduan. Nah, ini antara buku panduan berhadapan dengan pandemi dengan kepanduan ini mungkin satu hal yang bisa disandingkan. Kepanduan berpikir yang lebih sederhana dan kemudian lebih asli dan kemudian berpikir dengan kecakapan yang bisa dibikin dari titik mana saja dengan skala lokal yang memungkinkan. Nah, kepanduan memungkinkan orang-orang di berbagai tempat di Indonesia tidak merasa harus menunggu program dari pusat. Kepanduan juga mengajarkan bahwa orang-orang, para guru-guru lokal jenius itu tidak dipinggirkan oleh orang dari titik sentral, titik pusat. Nah, ini saya pikir banyak hal kita sudah mematikan, sistem pendidikan kita mematikan lokal jenius ya. Jadi karena hanya menunggu asupan, menunggu suapan, menunggu program, dan akhirnya lupa bahwa pada titik tertentu manusia itu harus dibimbing akal budinya, berpikir sendiri, dan mampu berdiri sendiri. Dan itu yang saya pikir kurang sekali. Dan itu dampaknya memang kita terasa pada generasi para pemimpin kita juga yang juga kemampuan untuk merespons bencana, merespons hal yang tidak pasti itu juga sangat-sangat terbelakang menurut saya. Nah, artinya kan sebenarnya kita kan sudah punya pengetahuan seperti yang Bung sampaikan tadi, lokal genius tadi. Kan kita sudah punya local knowledge lah ya. Kita bisa mengatakan seperti itu. Untuk di Jawa, seperti yang saya katakan tadi, itu kan ada Titen. Dan daerah-daerah lain itu sudah punya pengetahuan itu. Misalnya, kasus tsunami Aceh tahun 2004. Saya pernah waktu itu mendengar kisah dari teman saya di Semele mengatakan, dia mendapatkan cerita dari nenek-neneknya gitu, orang-orang tua sebelum dia, bahwa ketika ada gempa besar,
kemudian air surut, larilah ke bukit tanpa ada penyampaian alasan mengapa lari ke bukit. Artinya kan kita sudah punya pengetahuan itu sejak dari orang-orang yang terdahulu. Nah, kasus mungkin untuk corona sendiri, kasus yang sekarang ya, untuk local genius atau local knowledge kita, masyarakat kita itu sebenarnya, mungkin Bu Zaida pernah lihat Padasan ya untuk orang Jawa. Yeah. Itu kan di daerah di setiap Indonesia. Saya di daerah saya juga di Sumatera Barat juga seperti itu. Pulang dari sawah, di depan rumah itu ada gentong tempat menyimpan air. Gunanya apa? Mencuci tangan, mencuci kaki sebelum masuk rumah. Begitu juga mungkin Padasan ya Bu ya. Nah, artinya kan kita sudah punya pengetahuan itu. Kemana selama ini pengetahuan itu? Nah, ini bagaimana menurut Bung Aceh? Tadi kan sudah sampaikan ketidakpastian, kita berhadapan dengan ketidakpastian. Tapi kita sudah punya pengetahuan itu, seperti yang juga disampaikan tadi, local genius tadi. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan dari kita untuk memegang kebijakan seperti yang disampaikan Bu Ida tadi, bahwa ini loh kita punya pengetahuan lokal yang bisa kita gunakan untuk penguatan atau pendidikan kepanduan kita yang bisa kita dekatkan dengan kebencanaan seperti itu. Gimana, Bu? Kita juga kehilangan orang-orang yang mampu untuk berpikir dengan gaya berpikirannya sendiri. Sampai kapanpun kami tetap pramuka gitu, sampai nanti usia saya sudah tua, saya tetap berhasil, saya tetap pramuka dan saya bangga gitu.